Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian dengar cerita tentang perusahaan yang diperiksa pajak? Kedengarannya serius banget ya? Tapi sebenarnya pemeriksaan pajak itu bukan hal berarti kita salah. Pemeriksaan justru adalah bagian penting dari sistem pajak, semacam check up rutin untuk memastikan semuanya sehat dan sesuai aturan. Di Microlearning kali ini, kita akan bahas tentang pemeriksaan atas pajak pertambahan nilai. Mulai dari siapa yang bisa diperiksa dan kenapa, bagaimana tahapannya, sampai dokumen apa saja yang perlu disiapkan. Yuk kita kupas satu persatu biar nggak salah paham. Kita akan bahas pertama dari konsep dasar pemeriksaan PPN. Apa sih pemeriksaan PPN itu? Pemeriksaan PPN adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menguji apakah perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN oleh wajib pajak sudah benar. Siapa yang bisa diperiksa? Pemeriksaan biasanya dilakukan terhadap pengusaha kena pajak atau PKP, yaitu pengusaha yang sudah dikukuhkan dan wajib memungut, menyetor, serta melaporkan PPN. Tapi bukan cuma PKP besar yang bisa diperiksa. Pemeriksaan bisa dilakukan pada semua wajib pajak yang terindikasi adanya ketidaksesuaian laporan. Kenapa bisa diperiksa? Beberapa alasan umumnya antara lain, SPT masa PPN lebih bayar, misalnya wajib pajak meminta restitusi karena PPN masukan lebih besar dari PPN keluaran. Ada perbedaan data antara laporan PPN dan pihak ketiga seperti dari bea cukai, lawan transaksi, atau sistem pelaporan. Yang terakhir, SPT nihil atau kurang bayar, tapi adanya ketidakwajaran menurut analisa DJP. Jadi, pemeriksaan ini sebenarnya untuk memastikan semuanya transparan dan sesuai aturan, bukan semata-mata untuk mencari kesalahan wajib pajak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aturan dan tahapan pemeriksaan. Pada PMK 15 tahun 2025, proses pemeriksaan pajak, termasuk untuk PPN, diatur lebih rinci tentang proses dan tata cara pemeriksaan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan tahapan dan jangka waktu dalam proses pemeriksaan. Yang pertama, surat pemberitahuan pemeriksaan. Pemeriksa dimulai ketika DJP mengirimkan surat perintah pemeriksaan atau SP2 kepada wajib pajak sebagai pemberitahuan bahwa pemeriksaan akan dilakukan. Yang kedua, pertemuan pertama untuk pemberian keterangan. Setelah SP2, pemeriksa melakukan persiapan dan biasanya ada pertemuan awal bersama wajib pajak untuk menjelaskan ruang lingkup pemeriksaan dan permintaan keterangan terkait dengan proses bisnis, pencatatan, dan perpajakan perusahaan. Yang ketiga, pelaksanaan pengujian atau pemeriksaan. Pemeriksa melakukan pengujian berdasarkan metode pemeriksaan, misalnya konfirmasi dengan data pihak ketiga, analisis rasio, tracking transaksi, sesuai dengan standar pemeriksaan. Pengujian biasanya dilakukan di kantor DJP atau di lokasi usaha wajib pajak. Yang keempat, permintaan dokumen dan kewajiban penyerahan. Pemeriksa dapat meminta wajib pajak menyerahkan buku, catatan, atau dokumen yang diperlukan. Wajib pajak harus memberikan dokumen tersebut paling lama 1 bulan sejak permintaan disampaikan, sesuai dengan pasal 12 ayat 2 PMK 15 tahun 2025. Selanjutnya, pembahasan temuan sementara atau pembahasan sebelum menyusun SPHP. Pemeriksa akan menyampaikan temuan sementara kepada wajib pajak agar dapat memberikan tanggapan atau klarifikasi atas temuan yang ditemukan oleh kantor pajak. Selanjutnya, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Setelah pengujian selesai, pemeriksa mengeluarkan SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan yang memuat hasil temuan dan pos-pos yang dikoreksi oleh pemeriksa. Wajib pajak memiliki waktu 5 hari kerja untuk menanggapi SPHP secara tertulis, sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 ayat 2 PMK tersebut. Selanjutnya, pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Setelah tanggapan, dilakukan pembahasan akhir antara pemeriksa dan wajib pajak. Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan sebagai dasar penerbitan SKP atau keputusan lain. Jangka waktu pembahasan akhir dan pelaporan paling lama 30 hari kerja sejak SPHP diterbitkan, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 3, kecuali untuk pemeriksaan spesifik tertentu yang waktunya lebih singkat. Selanjutnya, penerbitan SKP atau penetapan akhir. Berdasarkan LHP atau hasil pembahasan akhir, DJP akan menerbitkan surat ketetapan pajak, baik SKP KB atau SKP LB, atau memutuskan bahwa tidak adanya perbedaan atau SKP nihil. Selanjutnya, upaya hukum bila wajib pajak tidak sepakat. Bila wajib pajak tidak setuju dengan keputusan, dapat ditempuh upaya keberatan ataupun banding dan peninjauan kembali, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KUP.